Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasmin Nela Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari RK2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas learning journal saya. Mana objektif dari tugas ini adalah mahasiswa mampu mempraktikkan penggunaan linear search untuk mencari data, lalu menyimpan data dengan struct, melakukan perulangan dengan looping for, dan memanipulasi nilai variabel menggunakan pointer. Lalu masuk pada bagian activities, di mana soal pertama meminta untuk menukar dua bilangan bulat menggunakan pointer. Lebih jelasnya terlihat pada gambar, di mana angka sebelumnya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 9, dan angka sesudahnya adalah A sama dengan 9 dan B sama dengan 5. Nah, programnya diawali dengan input studio.h. Nah, lalu di sini sesuai dengan permintaan pada soal di gambar, jadi memakai fungsi void tukar, mana ada nih, jadi ada fungsi void tukar, ada yaitu integer bintang A dan integer bintang B, dan jadi dideklarasikan dengan dua parameter berupa pointer A dan B. Nah, fungsi ini untuk menerima alamat memori dari variabel yang akan ditukar. Jadi bukan menerima angka langsung. Nah, lalu terlihat pada baris 6 itu ada angka sama dengan pointer A, bintang A ya. Nah, nilai pertama dititipkan ke variabel sementara yang bernama angka. Lalu baris selanjutnya itu ada bintang A sama dengan bintang B. Jadi isi variabel A selanjutnya itu diganti dengan isi variabel B. Dan terakhir itu ada bintang B sama dengan angka. Jadi isi variabel B ini diganti dengan nilai yang sebelumnya dititipkan ke variabel angka. Nah, jadi lalu pada fungsi main itu ada, jadi program memanggil fungsi penukar dengan menggunakan simbol dan di depan variabel A dan B untuk mengirimkan alamat memori aslinya. Ini terlihat pada baris ke terlihat pada baris ke-17, yaitu ada tukar dalam kurung simbol dan A, dan P. Lalu nomor 2 diminta untuk menjumlahkan bilangan genap dari 1 sampai dengan n. Jadi n ini adalah angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, untuk lebih jelasnya terlihat pada gambar. Jadi nilai n itu dimasukkan oleh user yang mana berupa bilangan bulat dan menggunakan perulangan for untuk menghitung dan mencetak seluruh bilangan genap dari 1 sampai n. Jadi ini adalah programnya, diawali include studio.h, lalu ada variabel i, n, dan total sama dengan 0. Nah, ini sebagai penghitung perulangan, n sebagai batas akhir angka, dan total sama dengan 0 itu sebagai tempat menampung hasil penjumlahan. Lalu terdapat for. Nah, ini agar program itu melakukan perulangan dimulai dari i sama dengan 1 hingga mencapai batas n tadi. Nah, nilai i ini akan bertambah 1 di setiap putaran. Terlihat pada terlihat pada for buka kurung i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan n, dan titik koma i tambah sama dengan 1. Lalu terlihat juga ada if buka kurung i bagi 2 sama dengan 0 atau modulus. Jadi itu ada modulus. Nah, jadi ini digunakan agar di setiap putaran itu program memeriksa angka saat itu menggunakan operasi sisa bagi atau modulus. Nah, jadi jika angka tersebut habis dibagi 2 atau sisanya 0, berarti angka itu adalah bilangan genap. Lalu ada total sama dengan total tambah i, itu digunakan jika angkanya genap, maka angka tersebut akan ditambahkan ke dalam variabel total. Lalu nomor 3 diminta untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa. Lebih jelasnya terlihat pada gambar. Jadi ada kita memakai struct mahasiswa dengan di dalamnya ada nama yang berupa string, NIM berupa integer, dan IPK berupa float. Nah, kita masuk pada programnya. Terlihat ada struct mahasiswa yang berisi ada char nama dengan ukuran 50, lalu ada integer NIM dan float IPK. Dimana nama ini memakai char dengan ada ukurannya, jadi untuk menyimpan teks
karena nama yang panjang. Lalu ada NIM, memakai integer karena NIM tidak mungkin angka pecahan, jadi untuk menyimpan angka bulat. Lalu IPK ini untuk menyimpan angka pecahan atau desimal, karena jadi menggunakan float. Nah, terus di dalam fungsi main ini ada variabel MHS. Jadi terlihat di situ ada struct mahasiswa MHS. Jadi itu untuk menyimpan data nama, NIM dan IPK seorang mahasiswa yang telah diisi. Lalu ada perintah fflash stdin. Nah, itu digunakan untuk membersihkan sisa tombol enter dari keyboard agar pengisian data berikutnya itu tidak terlewati. Lalu nomor 4 diminta untuk melakukan pencarian linear pada array. Jadi ada array berisi angka, yang lalu pengguna bisa mengetikkan angka yang ingin dicarinya. Nah, ini adalah contoh programnya, mana ada variabel data, mana ukurannya 8, jadi berisi 8 angka. Lalu ada variabel cari untuk menyimpan angka pilihan pengguna yang ingin dicari posisinya, dan ada variabel ditemukan sampai dengan 0, ini sebagai penanda awal bahwa angka yang dicari itu dianggap belum ketemu, dan ada variabel indeks ketemu, ini untuk mencatat nomor kotak posisi angka tersebut saat berhasil ditemukan. Nah, lalu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 8 dan i plus plus, dimana jadi diawali dengan 0, lalu batasnya itu lebih kecil dari 8, dan dia akan bertambah 1 terus. Lalu ada if data i sama dengan cari, jadi ini digunakan untuk mencocokkan apakah angka di dalam kotak saat ini itu sama dengan angka yang dicari. Lalu ada ditemukan sama dengan 1, jadi jika angka yang dicari itu berhasil ditemukan, maka nilai penandanya akan berubah menjadi 1. Lalu ada indeks ketemu sama dengan i, ini untuk menyimpan nomor posisi kotak saat itu ke dalam memori. Kemudian ada break, ini untuk menghentikan perulangan saat itu juga agar program tidak membuang waktu untuk memeriksa sisa kotak di belakangnya. Kemudian ada if ditemukan sama dengan 1, jadi digunakan untuk memeriksa status akhir penanda. Jadi jika bernilai 1, maka program akan mencetak posisi angka yang ketemu. Nah, else itu jika penanda tetap bernilai 0 karena angka tidak ditemukan hingga akhir perulangan, maka program akan mencetak pesan bahwa angka tidak ada di dalam array. Lalu masuk pada bagian result dan evaluation. Jadi melalui tugas ini, mahasiswa mampu melakukan manipulasi memori dengan pointer, lalu pengelompokan data menggunakan struct, menjumlahkan bilangan genap, serta pencarian angka secara berurutan dalam array. Nah, sekian presentasi tugas Learning Journal dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.